Masa dunia dia membuat terlena dengannya yusyriku bil akhirati dan wasalisu dan keenam min kibalil ahliyani itu keluarga bukan ayat dari akan merupakan mereka yaitu daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada kelanjutan bahasan pertemuan sebelumnya, yang kelima sekarang. Wal khamisu ayya khafa, itu sebenarnya di situ. Ayya khafa min kibalid dunya ay mata'iha wa zinatiha ay yaghtirra biha wa tushghiluhu 'anil akhirati wa yansa ahwaliha. Itu kalau di apa namanya di syarahnya itu. Min qibalid dunya, maksudnya ayya khafa, takut sebelum dunia itu, dunia ay mata'iha wa zinatiha. Mata'iha itu perhiasan, hiasannya, dan berbagai macam perhiasan dunia maksudnya. Ayyagtirra atau ayyatma'inna biha, yang buat orang itu terlena, lupa dengannya dunia tadi. Wa tushlihu 'anil akhirati, dan membuat dia melupakan daripada akhirat. Wa yansa ahwaluha, maksudnya di sini itu syghiluhu itu dimaknakan yansa. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu tentang maqalah yang beliau sampaikan, yang kelima ini, hendaklah kita ini takut sebelum dunia dan perhiasannya ini membuat kita terlena, dan terlenanya tadi dalam bentuk melupakan akhirat. Ternyata dunia itu begitu indah, membuat orang banyak yang lupa dengan akhirat. Seolah-olah dunia ini menjadi segalanya yang membuat dia kekal abadi. Nah, ada beberapa orang tuh yang tidak paham tentang hakikat dunia yang dia miliki. Tapi ada beberapa orang yang paham, tapi dia tetap masih terlena dengan akhirat. Maka sahabat-sahabat Nabi yang lalu, dia tidak pernah menganggap dunia ini sesuatu yang istimewa bagi dia. Jadi memandang dunia ini bagaikan memandang sesuatu yang biasa-biasa baik. Tidak pernah takjub dengan dunia. Jadi jangan sampai kita ini takjub dengan dunia. Ya, wow, saatnya rumah orang ini, wow. Hari saatnya rumahnya, tanahnya saya, rumah mobilnya, takjub. Jadi kalau sudah orientasinya dunia di kepala kita, maka biasanya orang itu punya obsesi. Obsesinya tuh mengejar dunia sekuat tenaga dan melupakan akhirat. Padahal merugilah orang yang melupakan akhirat, karena dunia ini tidak akan membawa kebahagiaan di akhirat. Celakalah orang yang melupakan akhirat hanya seurusan dengan kejar dunia baik. Karena dunia ini fana sifatnya dan ada batasnya. Jangankan dia sudah mati, sebelum mati pun dunia ini bisa lepas dari kita. Apa maksudnya? Ada yang punya banyak harta tapi tidak bisa menikmati hartanya. Bisa jadi karena masalah umurnya. Dia punya mobil bagus, mewah, tapi tidak pernah dia mengendarai mobil itu. Karena apa? Usianya. Ada yang punya mobil tidak bisa lihat jelas matanya. Mobil itu mewah luar biasa, tidak bisa dibawanya dewek kemana-mana. Itu pun terbatas.
Apalah lagi ketika dia kembali kepada Allah, pasti tinggal galau. Ngiring galau lagi. Maka benar dalam hadis itu, yang ngiringi wong mati itu satu kage ngiringi dia apa? Hartonya, anak dan kerabatnya. Ketiga amalnya. Dua balik sikok tinggal. Hartonya ngiringi dia kage. Mobil yang harga 2,7 miliar tuh ya, ngiring dia kayak mobil yang 1,8 miliar apa tuh mobil apa Aprat mobil Aprat ya pintunya bukan ini jadi cicing ini keluar Aprat mobil Aprat ngiring itu lagi. Dalam mobil tuh ada anaknya yang lagi nangis, ada bapak, ada istrinya lagi nangis, atau suaminya lagi nangis, ada kolega-koleganya yang bersedih walaupun sambil merokok. Iya nggak itu kan? Iya. Ada yang sibuk cerita, sayangnya dia nih, macam-macam. Ngiring galau itu. Kerabatnya, sanak saudaranya kerabatnya, datang galau dari Amerika, dari segala macam. Tapi ketika sudah ditutup, katik reti lagi, berlari galau. Toko bini yang nangis terseduh-seduh tidak galak diam di kuburan tuh. Berlari, tinggal ke kembang we. Gidi. Yang tinggal cuma siko kawan setia adalah amal. Maka ingatkan jangan sampai dunia ini buat kita lupa. Apalagi cari dunia sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah. Nah yang kelima, yang keenam ini masih mirip dengan yang kelima tadi. Wasadisu min qibalil ahlil iyal min qibalil ahlil iyal ay yastaghilla bihim fayunshirunahu an dzikrillahi ta'ala. Ulangi ta'ala itu. Nah yang bagian keenam ini takut ayyakhafa min qibali ahlil iyal, takut keluarga yang menyibukkan kita dengan keluarga tadi membuat kita lupa karena mereka tadi, dan puncaknya fayughshilunahu an dzikrillahi ta'ala, membuat kita lupa kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini aku ingatkan dengan kamu. Ini yang terutama yang masih bujang-bujang berdengkang nih. Kamu mungkin belum ada beban hidup untuk badan kamu dewe. Mungkin semasa bujang kamu ibadah rajin di masjid, baca Quran rutin, kegiatan gawe melo. Nah, setelah nikah kaget tantangannya lebih besar. Jangan sampai kayak kamu biasa sholat berjamaah, ada sholat berjamaah karena kamu merasa ada kewajiban untuk nanggung anak bini. Tidak boleh itu, jangan itu. Rugi gitu. Bagaimana kita bila membangun selama ini bertahun-tahun kebaikan itu terputus yang gara-gara apa yang disampaikan Ustaz Osman tadi. Jadi lalai kita gara-gara urusan nak ngejar dunia. Yang biasa subuh lah ada di masjid. Tidak ke masjid lagi gara-gara alasan nak nyari nafkah. Nyari nafkah untuk anak bini itu wajib. Tapi ada di atas kewajiban itu. Karena lupa kita bahwa kewajiban utama itu hanya untuk Allah. Dan yang memberi itu hanya haknya Allah. Alangkah ruginya gitu. Kita ninggalkan kewajiban dan sunnah yang terbaik yang kita lakukan selama kita ibadah, termasuk sholat subuh berjemaah. Gara-gara kita punya kewajiban, kita ninggalkan sholat subuh berjemaah, kita untuk nyari nafkah, itu yang tekor itu. Karena anak dan istri itu bagian dari ujian. Anak dan istri tadi bagian dari kesenangan. Nah, jangan sampai ujian dan kesenangan ini buat jadi ujian yang buruk untuk kita. Jadi hancur ujiannya, tidak lulus kita gara-gara anak istri tadi.
termasuk anak. Itu ada berbagai macam. Ada pertama anak itu disebut qurratu a'yun. Ada doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratu a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah karuniakan kepada kami istri-istri kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Dzurriyyat itu artinya anak keturunan. Dzurriyyat itu dari anak ke cucung sampai ke cicit, terus ke bawah. Itu bahasa zurriyah. Qurratu a'yun, yang menyejukkan pandangan. Kata ahli tafsir, qurratu a'yun itu siapa? Anak-anak yang saleh, zurriyat yang saleh. Jadi anak, cucung-cucung ke bawah yang saleh. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam kondisi ini anak itu bisa jadi qurratu a'yun. Berat, harus berjuang, harus bergerak. Mana caranya? Ada marahnya, ada kesalnya, ada kejamnya dalam urusan ibadahnya, dalam urusan amalannya, dalam urusan akhlak. Nah, yang kedua ada disebut anak itu zinatun, perhiasan. Al-mal wal banun zinatul hayatid. Harta dan anak itu jadi zinatun. Nah, tadi jadi perhiasan. Aku senang mau yang punya istri. Nah, puput dewe yang punya istri sini. Yang lain mana yang punya istri? Yang mau punya istri ada? Iya, yang punya istri caknya lah. Lewat gak lo caknya? Check out gak lo caknya? Iya. Iya, rata-rata kepala kawin ini mulai check out galau kan. Ya, sold out. Jangan kalau bisa sempatkan. Senang dapat istri, dapat harta. Punya harta senang. Siapa tidak senang punya harta? Punya rumah besar, siapa tidak senang? Tidak. Punya mobil bagus, siapa tidak senang? Punya motor bagus, siapa tidak senang? Zinatun. Anak-anak, senang dapat anak. Bagus, laga, cantik. Walaupun jahat, uji wong jahat, uji kita belaga anak kita. Emosi gitu kalau anak kita kata wong jahat. Jahatnya anak kau ngatoy anakku gitu. Kau tuh lah yang jahat, ngatoy wong lah. Padahal yang jahatnya anaknya. Jadi itu karena kesenangan kita. Apa kita dikata? Ya kalau toko bini juga jahat, kan tak lah kau, bini ku, ni anak aku. Jahatnya bini ku, cak ulagan ngatuin bini. Apa kau belagan? No, apa bala? Kadang-kadang kata bini jahat. Kesenangan gitu. Yang ketiga, nah ini bahasa fitnah, ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak harta itu jadi fitnah, ujian. Bahkan jadi musuh. Yang keempat jadi musuh. Nah, ini yang takutnya kita, anak ini jadi musuh, keluarga jadi musuh. Ayat Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bahaya ini. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya daripada istri-istri kamu, anak-anak kamu itu jadi musuh bagi kamu. Fahdharuhum, aku hati-hatilah kata Allah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi maafkanlah dan tidak memarahi serta mengampuni mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi musuh nanti di mana banyak riwayat ketika anak itu tadi akan mengadu kepada Allah dalam pengadilannya tentang tanggung jawab orang tuanya. Ya. Maka bersyukurlah kamu yang ketika kamu tidak mendapatkan itu dari orang tua kamu, tapi kamu memperoleh itu rahmat terbesar untuk kamu. Syukuri itu, jago itu sebaik-baiknya. Jago sebaik-baiknya. Ya. Jadi tidak semua orang dapatkan bagian itu yang kamu bisa ke masjid, bisa baca Quran dengan baik. Bukan karena Ustaz Amrul, bukan. Ya. Itu cuma ladang asbab baik.
Tapi karena rahmat Allah yang diberikan, mungkin dulu ada nenek-nenek kamu, ada buyut-buyut kamu yang berdoa untuk kamu. Nah, makanya tadi zuriyah. Doa tadi, kemarin kan kita dengarkan, Ustaz kemarin kan, doa itu zuriat, bukan anak kita. Bukan aulad kita yang kita doakan, tapi zuriat. Mungkin anak kita tidak kata anak yang jadi wong yang soleh nian. Ya. Tapi mungkin di bawahnya kayak turun ada cucung, bahkan cicit kita, bahkan kita tidak kata lagi. Ada di antara mereka tuh yang menjadi sesuatu yang terbaik bagi keluarga. Nah, syukur itu. Ya. Jadi bagian terbaik yang kamu dapatkan itu, syukuri kepada Allah Subhanahu. Dijago itu. Jangan dipatahkan, jangan dihancur remukkan gara-gara pergaulan. Yang banyak-banyak contoh yang kita lihat. Sudah dapat bagian kebaikan karena pergaulan, hancur. Tidak tatik bekas lagi. Bahaya itu. Nah, ini harus dijaga. Maka yang keenam ini tadi, anak dan keluarga tadi, jangan sampai membuat kita melupakan Allah, sibuk dengan kesenangan dia, bahagia dengan dia, tapi kita melupakan Allah. Ini peringatannya untuk kamu semuanya, yang terutama yang masih bujang-bujang kayak gitu. Tantangannya lebih berat kayak kamu sudah berkeluarga, ujiannya besar. Ya. Dan bagus nasib jahat ketemu, maaf dalam tanda kutip, ada istri yang punya obsesi tinggi, tidak sesuai kemampuan. Tetekanlah kita mulai ngejar dunia. Ke masjid lah jarang. Tinggal yang lain, gawian yang baik-baik lah jarang kumpul. Nah, itu bahaya. Jadi kita yang punya komando di rumah tangga itu, kita yang punya pucuk pimpinan, harus kita yang mengendalikan. Dengan apa? Dengan ilmu yang kita dapat selama ini. Kita mengendalikan rumah tangga dengan aturan syariat yang selama ini kita pernah pelajari. Tidak ada bisa yang marah, yang bisa menolak. Bahkan tidak berlaku hukum ketika kita memperlakukan anak istri kita, keluarga kita dengan syariat. Tidak ada yang bantah lagi. Ya. Bahkan dalam waris sekalipun, waris, sebenarnya di antara mereka kalau mereka rela, seharusnya ujinya anaknya 5, bagi rato baik. Kalau mereka rela boleh-boleh baik. Tapi pilihan terbaik adalah waris itu dalam aturan syariat. Sepersekian orang yang dapat sekian. Tidak bisa lagi wong nuntut karena aturan syariat yang tepat. Tidak kata lagi perutuan, tidak kata lagi di masa yang akan datang sesuatu sifatnya yang saling gugat-menggugat. Cuma kalau dia pakai rato baik, sama sah. Hari ini dengan besok kan beda. Sama dengan kita ngatur rumah tangga kita. Ini aturan syariat. Jangan main-main kau, tutup aurat. Ya, istri sama anak-anak tutup aurat wajib. Tidak bisa lagi menolaknya. Nah, ini himbauan untuk kita. Ini peringatan untuk kita bahwa jangan sampai keluarga, anak keturunan kita membuat kita jadi terlena. Akibatnya kita lupa, bahkan lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulhikum amwalikum wa auladikum an zikrillah. Jangan anak keturunan kamu, harta kamu itu membuat kamu lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sikok lagi jangan mandang wong. Jangan minta penilaian manusia. Aku nih kesini kaget dalam mau ini kaget. Aku mah ini pakaian tidak sesuai sholat. Nah, sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Apa urusan manusia nak mandang kita? Ya, jangan be kamu berkolor lagi semayang. Ya, pakai baju dinas Ustaz, dalam aku maju Ustaz, baju dinas, baju bengkel ke semayang. Karena gancang tadi. Subuh-subuh lah pakai baju bengkel misalnya. Ya. Nah, ke masjid, aku kayak dikatoi wong. Apa urusan wong ngatoi? Baju bengkel. Ya, kecuali oli kalau di sini katoi. Maksudnya biasa baju bengkel yang bagus, yang masih bersih masa aku. Lagi kamu pakai baju minyak oli itu tidak maksudku. Kepering. Ya karena ada beberapa kucing. Kapan nak keluar nunggu azan nian. Masyarakat kita. Pakai baju dinas, pakai topi apa tuh? Yang topi safety itu baju dinas lah pokoknya. Ku perhati setiap azan ketemu aku. Keluar ke sana. Ya Allah, sampai berdoa. Lah diingatkan sudah, diajak ngomong sudah. Ya tidak salah kita kan.
Yang aku heran tuh setiap azan itu. Cak nantang nian itu, nantang apa manu itu. Cobalah sudah kelawang azan ya. La ilaha illallah, baru coba lari. Ini pas nian mau azan. Mungkin kali nunggu. Azan belum, azan belum. Allah Akbar, langsung keluar kan. Nah, itu. Ya Allah Rabbi. Jangan dengar omongan manusia kalau malah-malahnya, kecuali sembahyang kamu terbuka aurat. Ya dah. Atau kamu yang bagian nak giling iwak masih ada untuk yang untuk lapik giling iwak itu pakai katu wong pulau. Apa celemek itu kan. Tidak cocok dengan ada. Jadi jangan, ini pesan aku untuk kamu-kamu yang masih bujang-bujang. Berat keluarga. Tapi kalau kamu bisa mengendalikan, selamat kita. Kita masih bujang, kamu masih bujang, selamat deh keluarga lah tidak selamat kayak nak gawat. Baik, habis di sini bahasan, wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa taqabbal bil afiyati arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma hadina bihudaka waj'alna mimman yasari fi ridha wa tawallina wa liyasir wa la taj'al min khalafa amraka wa 'asr. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأمنا يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله